Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak, Ibu, semuanya yang saya hormati, utamanya jamaah dan lingkungan Baitul Makmur yang saya muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, di mana sampai malam yang ke-17 jamaahnya masih full. Bahkan saya kepingin habis Ramadan nanti kalau bisa jamaahnya tetap full. Tidak hanya bapak-bapak tapi ibu-ibu juga. Setuju, Bu? Setuju. Yang ibu-ibu cuma jawab setuju 2 orang. Yang lain setuju, Bu? Ada yang bilang karena ibu-ibu itu sebaiknya salat di rumah. Kalau saya enggak. Bukan tanpa dasar, tapi sholat berjamaah ini nilai pahalanya jelas 27 kali lipat dibanding kita sholat sendiri. Dan saya insya Allah walaupun saya nggak pernah ngintip kamar ibu, insya Allah yang sholat di rumah itu ibu-ibu nggak ada yang jamaah. Iya nggak? Ada yang di rumah jamaah ngaco, Bu? Saya kasih 10.000. Nggak ada kan? Kalau nggak ada, sholat di masjid aja, di musola aja. Karena apa? Dengan sholat berjamaah ini nilai pahalanya menjadi 27 kali lipatan dan sholatnya pasti diterima. Tapi kalau di rumah ini masih dipertanyakan, banyak pertanyaan. Kenapa demikian? Karena sholat berjamaah itu perhitungannya lebih jelimet. Makanya setiap mau memulai sholat, imam pasti mengatakan lurus dan rapatkan shaf. Lurus dan rapatkan barisannya, sholat itu namanya shaf, ya. Dengan mungkin bacaan kita kurang bagus, dengan adanya shaf yang lurus dan rapat, ini bisa menyebabkan diterimanya sholat kita. Terus yang kedua, sebagai makmum tentunya selalu mengikuti imam. Artinya apa? Tidak boleh mendahului, namanya mengikuti, tidak boleh mendahului. Ya, itu juga begitu, karena makmum yang setia mengikuti imam itu nanti juga disebabkan sholatnya makmum semuanya bisa diterima. Kalau setuju, insya Allah kita buktikan, nanti kita tengok setelah lebaran itu 1-2 hari nampak. Kenapa demikian? Puasa kita penilaiannya adalah setelah ditinggalkan oleh Ramadan. Baik dan tidaknya puasa kita, penilaian Allah itu dilihat dari peningkatan ibadahnya setelah bulan suci Ramadan. Nah ini yang kultum sudah sering dibacakan, disampaikan. Sekarang temanya karena nuzulul Quran, jadi kita akan berbicara tentang kitab suci Al-Quran. Saya? Tidak. Saya ngomong, ibu-ibu nggak usah bantu ngomong saya ya. Saya ngomong. Kita mulai. Bahwasanya Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan umat Nabi Muhammad SAW yang pertama diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi menerima kitab suci Al-Quran ini pertama di mana, Bu? Di gua. Di rumah atau di pasar atau di mana? Di Gua Hira. Ya. Nabi menerima wahyu yang pertama adalah di Gua Hira. Ketika itu Nabi tidak mengira kalau di Gua Hira itu dia akan menerima wahyu. Kenapa dia di Gua Hira? Sebenarnya tujuannya sembunyi dari kejaran orang-orang kafir yang tujuannya orang kafir
pengajian Nabi kita ini mau dihabisi, mau dibunuh. Akhirnya pada malam hari dia berangkat bersama sahabat sekiannya Abu Bakar As-Siddiq menuju ke Gua Hira. Kemudian dia sana ternyata didatangi oleh malaikat Jibril yang kedatangannya membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu Nabi kita usianya genap 40 tahun. Ya. 5 ayat wahyu pertama yang diterima. Dan ayat pertama yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu surat Al. Bunyinya ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ternyata ibu-ibu malah pinter daripada ayah-ayah. Ayah-ayah dia lebih pintar. Iqra yang artinya adalah perintah untuk membaca. Membacanya dibaca apa? Ganti bapak-bapaknya dibaca apa, Pak? Ayat-ayat Allah. Bukan hanya Al-Quran, tapi ayat-ayat Allah. Ayat itu adalah satu tanda adanya Allah. Tanda-tanda adanya Allah itu pasti ayat-ayatnya, ada ayat-ayatnya. Maka ayat ini pun juga dibagi menjadi 2. Ya, ada ayat Allah yang bersifat kauniyah, sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Ada yang bersifat termasuk alamiah yang disampaikan oleh Allah melalui kata-kata yang dikumpulkan dalam sebuah kitab suci yang namanya Al-Qur'an. Sebenarnya kita semua sudah maklum, Pak, bahwasanya semua agama itu syaratnya pasti punya kitab suci. Tidak boleh dikatakan agama manakala tidak punya kitab suci atau kitab yang dianggap sebagai kitab suci. Karena apa? Maaf, kalau kita berbicara tentang kitab suci, sekarang ini kitab yang boleh dikatakan kitab suci hanya satu, yakni kitab kita, Al-Quranul Karim. Kenapa Al-Quranul Karim dikatakan kitab suci? Karena Al-Quranul Karim bisa dikatakan kitab suci itu memang jelas isinya dan penulisannya ini murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isinya kitab suci mulai dari Al-Fatihah sampai Qul Huwallahu Ahad. Juz pertama surat Al-Baqarah sampai dengan surat Ikhlas Qul Huwallahu Ahad. Ini semuanya isinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penulisannya juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun menurut sejarah sebenarnya Al-Quran yang kita baca ini tidak sama dengan kitab yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tidak samanya bagaimana? Ketika dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah dari surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sampai 5 ayat. Ini kalau kita membaca nggak bisa, karena di situ tidak ada harokat, tidak ada tanda-tanda baca. Mungkin tak tidak ada titiknya 2, ya tidak ada titiknya 2 di bawah dan seterusnya. Maka akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu belum ada kebijakan untuk penulisan, tapi yang mengadakan kebijakan penulisan adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama penulisannya ditulis oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Iya. Bukan berarti nggak sama isinya, nggak sama, bukan. Akan tapi disempurnakan oleh sahabat Utsman bin Affan. Makanya mushaf itu disebut mushaf Utsmaniyah. Al-Quran 30 juz, 134 ayat, 6.666 hurufnya. Ya, ternyata jalan. Memang harusnya dipancing itu biar itu. Gitu ya. Kalau gitu nggak dijawab oleh bapak-bapak. Berarti diamnya bapak-bapak bukan berarti ngantuk. Alhamdulillah. Ya. Ini
Jadi Al-Quran diturunkan sebagai kitab suci yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Redaksi dan isinya semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita sebagai kitab suci karena tidak ada satupun orang yang bisa membuat ayat atau surat seperti Al-Quran, walaupun bentuknya semacam syair-syair, ya kan? Umpamanya sekarang surat Ikhlas pasti diakhiri dengan Qul huwallahu ahad, Allahus somad, kan bentuknya kayak syair, kayak pantun. Kenapa demikian? Karena orang-orang pada saat itu memang suka sekali dengan pantun, sehingga di Arab itu ada tradisi membuat pantun. Siapa yang pandai dan hebat pantunnya dipasang gambarnya di posting di tempat-tempat, kalau sekarang di postingnya di sana dipasang di gambar besar-besar, pasar-pasar di mana. Bangga dengan bisa membuat pantun. Makanya Al-Quran pun juga demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bentuknya kayak syair, kayak pantun. Tapi walaupun demikian tidak ada satupun orang yang bisa menandingi, bisa membuat walaupun satu ayat pendek dalam kitab suci Al-Quran. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda daripada Al-Quran sebagai kitab suci, ajarannya, isi dan kandungan dalam Al-Quran ini tidak ada yang bertentangan satu dengan yang lain, walaupun jumlahnya 30 juz. Ya. Sekali Allah berkata Qul huwallahu ahad, Allah Maha Satu, tidak akan berubah sampai akhir 30 juz, tetap konsisten, Allah tetap Maha Satu. Terus kemudian dia mengatakan juga bahwasannya darah, nanah dan seterusnya itu najis, termasuk khinzir, wakal, apa itu, anjing dan babi, haram jelas. Yang lain hanya syubhat. Ini sekali berkata begitu dimanapun ayat suci sebagai kita sudah. Terus kemudian apakah manfaatnya Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk liman kana yarjullah wal yaumil akhir. Petunjuk bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhir. Maka kalau kita ingin berhubungan dengan Allah yang baik, mari kita bertanya kepada Al-Quran. Kalau kita ingin apa saja yang kita lakukan, marilah kita bertanya kepada Al-Quran. Artinya kita harus sesuai dengan apa saja yang kita lakukan ini, harus sesuai dengan kitab suci Al-Quran. Kalau Al-Quran dikatakan haram, maka kita jangan sampai terjang. Kalau Al-Quran mengatakan halal, mari kita ikuti. Ini harus jelas. Ini artinya adalah meletakkan Al-Quran di depan kita. Setelah kita mau melangkah apapun yang kita tuju, kita senantiasa melihat bagaimana Al-Quran. Boleh enggak saya melakukan ini? Boleh enggak saya akan berjualan dengan cara seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita senantiasa ikut dalam Al-Quran, insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terus kemudian bahwasanya isi Al-Quran ini ada perintah. Perintah untuk sholat, aqimis sholat, dirikanlah sholat dan lain sebagainya. Terus bagaimana untuk kita mengerjakan sholat? Karena di dalam Al-Quran tidak dikatakan secara rinci bagaimana cara kaifiyahnya tentang sholat, maka dilengkapi oleh hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Quran di situ hanya diperintahkan untuk sholat. Bagaimana caranya sholat? Ini tidak dijelaskan secara rinci. Kita harus kaji bagaimana Rasulullah mendirikan sholat, bagaimana Rasulullah mendirikan manasik haji dan lain sebagainya, umroh dan seterusnya. Ini dalam Al-Quran tidak terangkan, hanya perintah untuk berhaji, untuk berumroh.
Akan tapi bagaimana tata cara dalam pelaksanaannya tidak ada secara rinci, secara detail diterangkan dalam hal. Maka dari itu, saudara-saudaraku semua yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah di mana kita diberikan kitab suci Al-Quran. Yang kitab itu sekemurniannya dijaga langsung oleh Allah. Maka jangan coba-coba memalsukan Al-Quran walau hanya satu kata. Pasti konangan. Apa itu konangan? Ketahuan. Pasti ketahuan. Gak ada istilah orang yang memalsukan ayat suci Al-Quran gak ketahuan. Pasti ketahuan. Karena dijaga langsung oleh Allah. Dari sekian banyak Al-Quran ada yang satu kata saja pasti nampak. Percetakannya pasti dipertanyakan. Ini yang nyetak siapa? Qurannya kok diginikan? Harusnya ini dibaca ilman, tapi dibaca bagaimana dan seterusnya. Inilah yang dimaksud dengan bahwasanya Al-Quran kemurniannya, kesuciannya dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara Allah menjaga? Dengan lahirnya para tahfidz. Orang sini disebutnya tahfidz. Tahfidz, Pak, bukan tahfidz. Ya. Kalau tahfidz itu materi sin atau za. Nah, ini lafaznya salah. Yang benar yang tahfidz itu boh. Artinya adalah menjaga. Jadi orang yang diberikan anugerah oleh Allah bisa hafal Quran tahfidz, ini adalah orang yang mempunyai tugas untuk menjaga kemurnian Al-Quran. Petugas Allah orang tahfidz, bukan main-main, ya. Maka dari itu, saudara-saudaraku semuanya, kita kembali kepada kontennya. Karena bulan puasa adalah bulan ibadah, juga syahrul Quran. Maka ibadah yang baik, paling baik setelah sholat tarawih adalah tempat juz milor, juz rukat, ya. Anda harus tahu ya, jangan sampai tidak. Kenapa? Quran ini yang kita baca pada bulan suci Ramadan, jangankan kita membaca Quran yang agak berat-berat dikit, yang ringan-ringan aja pahalanya berat. Ya, amalan yang ringan ini pahalanya berat, apalagi kalau kita mengamalkan sesuatu amalan yang berat. Makanya oleh Allah bulan Ramadan ini pahalanya dirahasiakan oleh Allah, tidak ditampakkan. Mestinya kalau tidak ditampakkan itu kita harus lebih berhati-hati dan kita lebih semangat. Contoh kalau kita kerja, mungkin kita kerja di Pak Yahya. Satu hari biasanya kerja berapa Pak? Kita tanya umpamanya. Oh kalau saya gaji orang 150 ini karena sama teman nggak apa-apa 125 Pak. Kalau sudah ditanya 125 kan udah jelas. Saya kerja gajinya 125. Yang penting kita kerja. Adapun dapatnya seberapa nggak urus, kerjanya baik atau tidak ya sudah, yang penting kita bekerja. Karena apa? Gajinya sudah ditentukan di depan. Kerja baik gajinya 125, kerja jelek pun 125 secara teori. Kemudian bagi kita yang pinter, tentunya kita mikir, wah saya tak kerja yang baik dan mendapatkan hasil yang banyak. Siapa tahu nanti kalau kerja saya baik dan hasilnya banyak, gajinya ditingkatkan menjadi 2. Ramadan pun begitu. Kalau karena ini adalah ibadah yang siriyah, yang pahalanya dirahasiakan oleh Allah dan penilaiannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur kalau kita bisa jadikan milik. Mungkin karena kita paling senang sama surat Ikhlas. Tiap hari kita target baca surat Ikhlas kali 100 umpama. Kalau bisa ini malah bagus. Siapa sih yang tak bisa surat Ikhlas? Semuanya insya Allah yang datang di sini bisa. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada sahabat Rasul yang setiap menjadi imam sholat, dia senantiasa membaca surat Ikhlas.
Jadi sholat isya mimami ya surat Ikhlas, sholat subuh surat Ikhlas, sholat zuhur surat Ikhlas. Pokoknya setiap sholat dia yang dibaca surat Ikhlas. Sehingga saking rutinnya dia senantiasa membaca surat Ikhlas, sampai salah satu sahabat itu bertanya, kenapa sih setiap sholat kamu kok yang membacanya dibaca surat Ikhlas terus? Dia jawabannya simpel, karena di dalam surat Ikhlas ini banyak sifat-sifat Allah yang terbaca. Qul huwallahu ahad. Ini artinya Allah Maha Satu. Allah Samad, lam yalid wa lam yulad. Ini semua adalah sifat-sifat Allah. Sehingga dengan demikian akhirnya dengan berjalannya waktu, sahabat yang menjadi imam yang cinta kepada surat Ikhlas ini mati. Ya, kemudian mati salah satu temannya yang sering bertanya pun dia juga mendatangi mimpi ketemu sama orang yang sering membaca surat Ikhlas. Di ketemunya ternyata dia sudah menikmati hidangan surga. Ketika ditanya inilah hasilmu karena kamu kemarin ketika di dunia sering membaca surat Ikhlas, maka kita jadikan pilihan. Jadi kalau kita membuat atau bikin minitan itu yang enak-enak aja, Pak. Nggak usah yang sulit-sulit, yang enak-enak aja, yang ringan kira-kira kita bisa. Ya, ada juga yang rajin baca sholawat. Ya, kenapa demikian? Boleh saya cerita tentang sholawat, tentang kehebatan sholawat. Suatu ketika ada malaikat. Malaikat itu tangannya 1000, bukan hanya 2. Kalau kita kan tangan kanan sama kiri 2. Terus kemudian setiap jarinya, ini jarinya 10, jarinya juga 50.000. Ya, kali 2 berarti banyak lah pokoknya. Terus kemudian karena melihat keanehan yang seperti itu, malaikat yang lain bertanya, kenapa kamu diciptakannya seperti itu? Apakah tugasmu sehingga tanganmu banyak sampai saya nggak bisa hitung? Saya ditugaskan oleh Allah untuk menghitung tetesnya air hujan mulai Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bisa ngitung, kata malaikat yang tangannya banyak tadi, tetes hujan mulai Nabi Adam sampai dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berapa juta ribu dan sebenarnya pokoknya nggak bisa ngitung. Ini saya bisa ngitung tetesnya air hujan. Tapi ketika menghitung pahalanya orang yang membaca sholawat, dia tidak bisa saking banyaknya pahala membaca sholawat. Itulah sholawat ini. Rasulullah pun ketika Mi'raj, dia ditunjuki surga. Ternyata di dalam surga itu banyak penghuninya di antara umatnya yang ketika di dunia memperbanyak membaca sholawat. Maka ada kadang-kadang di antara kita itu, teman kita itu pokoknya bacaannya sholawat. Entah istighfar, entah tidak, entah dikit, entah tidak, pokoknya habis itu langsung sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Dalam kondisi junub, dalam kondisi hadas pun boleh. Ibu-ibu junub boleh. Datang bulannya, kemudian kita membaca sholat boleh. Kalau membaca Al-Quran tidak. Ya, ini penting untuk disampaikan. Karena apa? Kita ini adalah umat Nabi Muhammad yang usianya sangat pendek dibanding dengan umat-umat yang lain. Kalau kita tidak bisa mencari kesempatan-kesempatan yang paling afdol, yang paling banyak pahalanya, sangat kurang bekal kita melalui kebutuhan akhirat esok. Kita tahu bahwasanya satu harinya di dunia, di akhirat maksudnya kembali, sama dengan 1000 tahun di akhirat. Di dunia, satu harinya di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Padahal kita tahu di akhirat itu hanya ada 2 tempat. Kalau kita tidak di sini, pasti di sini. Ini semua sudah paham dari dasar. Kalau tidak di neraka, pasti di surga. Tidak ada tempat bayanan di antara keduanya, tidak ada. Di antara keduanya itu nggak ada tempat lain.
Iya, kalau di surga itu kita 1000 tahun, berapa puluh ribu tahun, oke. Tapi kalau di neraka, Masya Allah. Sedangkan kalau kelas-kelas model potongan kayak kita ini nggak ada yang masuk surga langsung. Kalau kita melihat secara amalan atau ibadah-ibadah kita berat. Kita pasti melewati sebuah jalan yang begitu sangat terjal, bahkan di bawahnya itu ada api yang membara yang siap untuk membakar kita. Kayaknya kalau langsung lolos ke surga berat. Ya, kenapa? Puasanya aja kadang-kadang hanya bisa mempertahankan yang membatalkan puasa dan membatalkan yang lain, termasuk bisa menjaga mulut dan di bawahnya terus menjaga tangan belum bisa, menjaga telinga belum bisa, menjaga hidung mata kita belum bisa. Minum dan bersenang-senang atau syahwat itu hanya puasa yang disebut gugur kewajiban kita pada Allah. Tapi apakah puasa kita masuk nominal dalam timbangan kita? Tidak tahu. Makanya harus ditunjang dengan pelaksanaan zakat fitrah. Sudah dimulai, Pak? Sudah. Alhamdulillah, di sini sudah dimulai untuk penampungan zakat fitrah. Kenapa zakat fitrah ini selalu berkaitan? Bahwasanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam sebuah hadisnya, puasa kita ini belum bisa sampai ke hadirat Allah hingga ditunjang disembelih dengan pelaksanaan zakat fitrah bagi yang mampu. Ya, artinya belum bisa sholat di hadirat Allah, tulisan-tulisan puasa kita, sedekah kita di bulan suci Ramadan sebelum kita melaksanakan zakat fitrah. Maka setelah ditunjang dengan zakat fitrah, akhirnya sampailah pada kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memberikan penilaian bagaimana puasanya si A, B, C, D dan seterusnya. Makanya ini saya sampaikan karena apa? Alhamdulillah, ya. Musola kita walaupun kecil. Ini musola kita ini kecil apa besar, Pak? Kecil, nyatanya aja masih nggak muat, ya. Berarti kita harus berbesar. Jadi sekedar info saja, ya, mungkin sudah disampaikan yang lain. Ini kita sudah mendapatkan makof tanah seluas 10 kali 20 dari keluarga Pak Ahmad Dahlan. Sudah itu ya. Bisa nanti untuk memperluas musola dan untuk TPG kita, insya Allah. Maka persiapan aja, mungkin silakan, mudah-mudahan kami dan seluruh pengurus yang ada di sini segera bisa mewujudkan niat baik keluarga Pak Ahmad Dahlan sehingga bisa melaksanakan amanah itu dengan baik. Amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak semua yang saya hormati, karena terbatasnya waktu, ini sudah 30 menit. Ya, kiranya sudah cukup. Yang penting mari akhiri tutup dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan semua amal serta ibadah yang sudah kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita bisa menyelesaikan puasa ini dengan baik dan sempurna. Dan setelah puasa nanti Allah juga masih meringankan kaki kita untuk mengisi musola kita sebagai tamu Allah. Karena musola masjid ini adalah merupakan rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Sehingga setiap kita ke masjid ke musola langsung melihat Allah, dilihat oleh Allah. Masya Allah, hambaku yang ada di Baitul Maqmur semuanya kompak jamaah di masjid di musola. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita. Amin. Dan insya Allah yang penting dan harus kita jaga jamaah dalam 5 waktu setidaknya. Kalau kita tidak bisa 5 waktu secara istiqomah, setidaknya subuh sama isya jangan sampai ketinggalan. Kenapa demikian? Ini
di antara jamaah yang nilai pahalanya sangat besar dibanding dengan jamaah-jamaah yang lain. Ya. Padahal kalau boleh saya sampaikan, orang yang meninggalkan sholat maghrib, orang yang meninggalkan sholat zuhur sampai 5 waktu ini ditinggalkan, sanksinya sangat berat. Kalau kita tahu, insya Allah kita tidak berani dengan mudahnya meninggalkan sholat di ya. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan walaupun sedikit jadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.